Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa melanjutkan kajian Ihya Ulumuddin pada bab keajaiban hati. Eh, kemarin kemarin itu ada kesalahan teknis ya. Jadi videonya di awal ada suaranya, kemudian di tengah itu nggak ada suaranya. Kalau yang di YouTube ya. Nanti kawan-kawan yang di YouTube terus nggak ada suaranya nanti bisa melihatnya yang ada versi suaranya ada di Instagram saya. Mau ngulangi kok males, biarinlah. Ini lagi kok males. Ya udah. Jadi kita kemarin apa ya? Bentar, kemarin tuh. Iya, enggak, bentar aja. Kemarin sebelumnya. Kemarin kita telah menjelaskan tentang perbedaan antara dua macam ilmu, yaitu ilmu yang didapatkan lewat jalur laduni, di mana itu melalui mujahadah, riyadhatun nafs. Ada yang ilmu yang didapatkan dengan cara belajar secara normal. Yang dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali di sini adalah ilmu yang didapatkan dari jalur riyadhah, pengendalian diri, pembersihan hati yang dilakukan oleh para ulama sufi. Seperti biasa kemarin, Al-Ghazali menjanjikan akan menjelaskan hal ini dengan contoh-contoh yang real. Kemarin sudah dijelaskan contohnya adalah seperti orang yang menggali telaga, di mana telaga ini bisa diisi airnya kalau bisa dialirkan sungai ke dalamnya sehingga telaganya terpenuhi dengan air. Itu adalah contoh bagi orang yang mendapatkan ilmu lewat jalur belajar. Ada lagi jalur kedua di mana dia tidak mengalirkan aliran air pada telaga itu, melainkan dia terus menggali ke bawah, ke bawah, ke bawah sehingga muncul air dari dasar dasar bumi, dasar galian, sehingga memunculkan air. Dan kemarin juga Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa mengapa itu bisa sampai terjadi. Saya singkat ya penjelasan kemarin, karena kemarin kan juga teknis nggak terdengar ya. Mengapa hati yang disebut itu kosong dari ilmu, ketika kita mujahadah, ketika kita melatihnya, membersihkan hati, kita banyak berpikir, kenapa bisa mendapatkan ilmu secara laduni? Karena dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali, sebenarnya hati itu hanya mengambil pantulan refleksi dari Lauhil Mahfuz. Di mana ini adalah salah satu keajaiban hati, karena hati itu dalam bahasa yang sering saya gunakan adalah agensi Lauhil Mahfuz, di mana Allah Subhanahu wa taala itu menuliskan semua takdir alam semesta. Jalarnya seluruh alam semesta, membuat sketsa perjalanan alam semesta mulai dari awal sampai akhir, isinya apa saja, termasuk ilmu pengetahuan yang ada di sana, itu dituliskan di Lauhil Mahfuz. Ketika seseorang bisa membersihkan hatinya, maka nanti akan dibuka hijabnya hatinya ini oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga hatinya langsung berhadapan-hadapan dengan Lauhil Mahfuz, yang mana terrefleksikan ilmu yang ada di sana pada hati-hati yang siap untuk menerimanya. Jalurnya, karena Lauhil Mahfuz itu bagaikan sketsa yang di makhluk Allah yang dijadikan tempat Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kolam, yaitu pena, untuk menuliskan sketsa alam semesta, di mana sketsa ini berisi tentang seluruh kejadian alam semesta mulai dari awal sampai akhir. Ya. Kemudian setelah selesai sketsa itu, baru Allah memunculkan di alam nyata, alam konkret, alam semesta yang
kita lihat sampai sehari-hari sesuai dengan waktu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadilah matahari, jadilah gunung, jadilah seluruh alam semesta, langit dan bumi, maka diwujudkan. Kemudian Allah menciptakan manusia, di mana manusia ini diberi bekal alat jendela untuk menangkap pengetahuan, yaitu panca indera. Nah, panca indera ini misalnya mata, dia misalnya melihat gambar gunung atau gambar langit. Kemudian gambarnya ini dimasukkan ke dalam otak dia, disimpan sebagai sebuah khoyal atau khayal, otak yang disebut sebagai otak kuwa al-khoyaliyah. Kemudian dari simpanan di otak ini yang merupakan gambar kopian dari alam semesta, yang dalam ilmu mantik itu adalah al-maqulat al-ula, kemudian meresap ke dalam hati, meresap ke dalam hati yang merupakan latifah robbaniyah, meresap ke dalam ruh, sehingga terbentuklah kesimpulan-kesimpulan yang diambil oleh ruh kita, sehingga dari situ kita bisa disebut bahwasanya ruh kita mendapatkan ilmu lewat jalur panca indera, yaitu yang itu makulat atsaniyah. Makulat atsaniyah dalam bahasa mantik disebut sebagai makulat atsaniyah. Orang sufi yang melakukan riyadhah, melakukan latihan-latihan rohani, kemudian mereka membersihkan hatinya, itu ada kalanya Allah Subhanahu wa taala membukakan sebagian hijab Lauhil Mahfudz, sehingga hati ini mendapatkan pengetahuan tidak dengan dari jalur khoyal tadi yang merupakan hasil dari tangkapan panca indera, tapi langsung hati ini langsung dihadap-hadapkan kepada Lauhil Mahfudz, sehingga apapun yang terjadi di alam semesta itu telah dicatatkan di Lauhil Mahfudz, sehingga hatinya seorang wali, seorang nabi itu bisa mengetahui kejadian masa depan, masa lampau, dan hal-hal yang menarik yang lainnya yang tidak bisa didapatkan oleh manusia normal pada umumnya. Meskipun jalur ini berat seperti yang dijelaskan oleh Imam Ghazali, tapi perlu untuk diakui dulu bahwasanya hal itu, jalur seperti ini itu ada. Jalur seperti ini ada. Kenapa? Karena ini disebut sebagai ilham, di mana ilham dan wahyu itu sama. Bedanya wahyu itu ketika menerimanya, seseorang yang menerimanya itu bisa melihat malaikat langsung yang mengantarkannya. Ilham, kita tidak bisa melihat malaikat yang mengantarkan, memasukkan pengetahuan itu ke dalam hati kita. Itu bedanya. Namun keduanya baik wahyu dan ilham itu merupakan fenomena yang serupa, yaitu tanpa usaha belajar, kemudian Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan, memerintahkan malaikatnya untuk memberikan ilmu pada roh, pada hati seorang wali dan seorang nabi. Karena itu pengingkaran terhadap secara mutlak terhadap jalur seperti ini itu sebenarnya secara tidak langsung nanti berefek, orang nanti akan tidak percaya dengan fenomena wahyu. Allah tetap menjadikan jalur seperti ini meskipun jarang yang bisa mendapatkannya, tetap ada sampai ila yaumil qiyamah, meskipun frekuensinya tidak sekuat zaman generasi awal. Itu sebagai bukti agar umat tahu bahwasanya ada jalur di mana Allah Subhanahu wa taala menampakkan kuasanya menciptakan seseorang itu bisa memahami ilmu pengetahuan tanpa lewat jalur yang normal. Sebagaimana dulu Nabi Muhammad SAW diangkat sebagai nabi lewat jalur wahyu, dan itu bukan jalur yang normal, merupakan pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang bisa kita ambil kesimpulannya. Kemudian pada teks berikut ini Imam Al-Ghazali rahimahullah memberikan gambaran ilustrasi kedua yang bisa menjelaskan kepada kamu bagaimana proses ilmu laduni ini bisa didapatkan, dan bagaimana apa beda antara ilmu laduni dengan ilmu yang didapatkan dari jalur belajar. Mungkin silakan Mas dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Al-misal tsani yu'arrifuka al-farqa bainal amalaini. A'ni amal ulama'i wa amalal
wa amal awliya. Fa innal ulama'a ya'maluna fi iktisabi nafsil ulumi wa tilabiha ilal qulubi. Wa awliya usufiyati ya'maluna fi jila'il qulubi wa tathhiriha wa tasfiyatiha wa tasqiliha faqat. Waqad hukiya anna ahlasin wa ahlar-rum tabahaw baina yaday ba'dil muluki bi husni sana'atin naqsi was-suwar. Fastaqarra ra'yul mulki ala ayu sallama ilaihim suffatun liyunkisha ahlus sini min janiban wa ahlur rumi janiban wa yurqa bainahuma hijabun yamna'u tila'a kulli fariqin alal akhir fa fu'ila dzalika fajama ahlur rumi minal asbagil gharibati ma la yanhasiru wa dakhala ahlus sini min ghairi sobari wa aqbalu yajlauna janibahum wa yasquluna falamma faragha ahlur rumi idda'a ahlus sini annahum qad faragu aidan fa'ajabal maliku min qawlihim wa annahum kaifa faragu minan naqshi min ghairi sabarin qila lahum wa kaifa faragtum min ghairi sabarin faqalu ma alaikum fa'ul hijab farafa'u fa idza bijanibihim yatala'u minhu ajaibus sana'i'ir rumiyati ma'aziyadati ishraqin wa barikin idkana konsoro kal mir'atil mujallawati likathrati tasqili zada husnu janibihim bimazidit tasqili fakadzalika inayatul awliya'i bitathhiril qalbi wa jilaihi wa tazkiyatihi wa sofaihi hatta yatala'la fihi jaliyatul haqqi bin nihayatil isyraq kafi li ahli sin wa inatul hukama'i wal ulama'i biktisabin wa naqsil ulum wa tahsili naqshiha fil qalbi kafi li ahli rum wa kaifa makanal amru wa qalbul mu'min la yamutu wa ilmuhu indal mauti wa ilmu indal mauti la yannahi wa safa'uhu la yataqaddar wa ilaihi asyara al-hasanu rahmatullahi alaihi biqaulihi at-turabu la ya'kulu mahalal iman bal yakunu wasilatan wa qurbatan ilallahi ta'ala. Sufa itu apa sufa itu? Coba cari di kamus. Sufa itu. Aku paham maksudnya sih, tapi itu apa ya? Oke, baik. Contoh atau ilustrasi kedua tentang bagaimana seseorang bisa mendapatkan ilmu atau bagaimana ilustrasi ilmu laduni itu terjadi dengan cara pembersihan hati. Ini yang akan diceritakan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah. Ilustrasi kedua, yu'arrifuka al-farqa bainal amalain.
Ilustrasi kedua ini bisa memberikan perbedaan padamu tentang perbedaan dua aktivitas. A'ni amalal ulama wa amalal aulia. Artinya perbuatan para ulama yang mempelajari ilmu dengan jalur belajar, dan ada juga perbuatan aulia yang memfokuskan diri dengan pembersihan hati sehingga mendapatkan ilmu laduni dari Allah Subhanahu wa taala. Fa innal ulama'a ya'maluna fi iktisabi nafsil ulumi wa ijtilabiha ilal qulub. Para ulama itu mempelajari atau melakukan pembelajaran ilmu dan memasukkan ilmu itu ke dalam hati mereka dengan jalur belajar kepada guru, kemudian jalur membaca, dengan jalur menghafal dan sebagainya. Wa auliya usufiyyati ya'maluna fi jila'il qulubi wa tathhiriha wa tasfiyatiha wa tasqiliha faqat. Sedangkan para wali dari golongan ulama sufi itu melakukan pembersihan hati, penyuciannya, penjernihannya dan mengkilapkannya saja. Jadi beliau itu memberikan contoh yang ekstrim. Dalam arti ekstrim, ulama melakukan ilmu secara normal saja, wali sufi itu melakukan pembersihan hati saja. Meskipun dalam prakteknya enggak sedikit para ulama wali sufi itu juga melakukan keduanya, pembersihan hati sekaligus pembelajaran ilmu secara biasanya. Sebagaimana juga para ulama enggak jarang yang belajar ilmu secara normal, tapi dia juga membersihkan hati sehingga mendapatkan ilmu dari dua jalur. Namun ini diilustrasikan bentuk dan proses bagaimana seorang ulama dan seorang sufi itu bisa mendapatkan ilmu sehingga bisa jelas sekali bagaimana perbedaan mereka. Faqad hukiya konon anna ahlas Sin wa ahlar Rum tabahau baina yaday muluk ba'dil muluk bi husni sana'atin naqsi wasuwar atau sina'atin naqsi wasuwar. Konon ada orang Cina dan orang Romawi, keduanya berbangga atau membanggakan diri di hadapan seorang raja, membanggakan kualitas ukiran dan gambar mereka. Saya yang lebih bagus gambarnya dibandingkan yang lain. Sebaliknya Romawi juga mengatakan bahwasanya gambar mereka lebih bagus. Ukirannya, pahat-pahatannya lebih bagus. Fastaqarra ra'yul maliki ala an yusallama ilaihim suffatun liyanqusha ahlus Sin minha janiban wa ahlur Rumi janiban. Kemudian untuk memperlombakan kedua orang ini, kedua kelompok penduduk Cina dan penduduk Romawi, raja punya ide untuk memberikan kepada mereka satu tembok, semacam tembok ya. Apa ya? Pokoknya tembok yang memiliki dua sisi. Kayu atau bukan kayu, pokoknya dinding yang memiliki dua sisi otomatis. Satu sisinya itu nanti akan dibuat ukiran oleh orang Cina, kemudian sisi yang lain digunakan oleh orang Romawi, sehingga nanti akan diketahui mana ukiran mereka, gambar mereka yang lebih bagus di hadapan raja. Agar penduduk Cina ini nanti akan bisa mengukirnya di satu sisi, sedangkan penduduk Romawi mengukirnya di sisi yang lain. Wa yurkha bainahuma hijabun yamna'u ittila'a kulli fariqin al-akhar. Kemudian dijulurkan penutup antar keduanya ini sehingga menghalangi masing-masing dari orang yang berlomba ini mengetahui garapan lawannya. Jadi agar mereka fokus dalam garapannya. Fafu'ila dzalika, maka hal tersebut dilakukan. Fajama'a ahlur Rumi minal asbaghil ghariba ma la yanhasir.
Orang Romawi mengumpulkan berbagai macam warna yang banyak sekali, tak terbatas, agar hasil dari ukiran di tembok ini nanti akan menarik bagi raja. Wa dakhala ahlus-Sin min ghairi sabgh. Penduduk Cina malah dia datang tanpa membawa cat warna sama sekali. Sama sekali. Wa aqbalu yujalluna janibahum wa yusaqqiluna. Mereka mulai mengkilapkan sisi mereka dan membuat itu berkilau gitu saja tanpa dikasih pewarna sama sekali. Falamma faragha ahlur Rum, ketika orang Romawi selesai mengerjakan tugasnya, idda'a ahlus-Sin annahum qad faraghu aidan. Penduduk Cina, orang Cina ini mengaku juga mereka telah menyelesaikan pekerjaannya. Fa'ajabal maliku min qaulihim. Raja ini heran terhadap omongan mereka, omongan orang Cina ini. Wa annahum kaifa faragu minan naqsi min ghairi sabghin. Mereka raja ini heran. Mengapa mereka berkata selesai mengukir tanpa membawa cat? Faqila lahum wa kaifa faragtum min ghairi sabghin. Mereka ditanya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan tugas ini, perlombaan ini tanpa ada warna? Faqalu ma'alaikum. Mereka menjawab, santai saja, jangan protes dulu. Irfa'ul hijab, buka saja hijabnya. Hijab yang menutupi antara kami dengan kelompok Romawi, orang Romawi. Farofa'u, maka mereka membuka hijabnya itu, penutupnya. Fa'idha bijanibihim yatala'la'u minhu ajaibus soda'i rumiyah ma'aziyadati isyraqin wa barik. Tiba-tiba di sisi penduduk Cina itu berkilauan, berkelap-kelip keunikan garapan penduduk Romawi. Ma'aziyadati isyraqin wa barik. Dengan lebih mengkilap dan berkilau. Jadi garapannya penduduk Romawi dari sisi yang lain itu tembus ke bagiannya penduduk Cina juga. Paham nggak? Jadi semacam kalau saya nggak gambarkan itu sebenarnya kayak seperti kaca gitu modelnya. Seperti kaca. Jadi garapan di sebelahnya itu bisa terlihat di sampingnya. Hanya saja yang dilakukan oleh penduduk Cina itu hanya membersihkannya, mengkilapkannya. Dia mendapatkan pantulan gambar dari garapannya penduduk Romawi saja. Idkana kotsoro kal mir'atil majnuwati likathrati taskil. Karena garapan penduduk Cina itu seperti kaca yang telah dibersihkan, yang telah dikilapkan karena banyak sekali, sangat dikilapkan. Fazdada husnu janibihim bimazidi taskil. Sehingga garapan mereka terlihat lebih mengkilap dibandingkan garapan penduduk Romawi. Jadi gitu. Ibaratnya itu penduduk Cina di sini itu mewakili apa yang dilakukan oleh ulama sufi. Sedangkan penduduk Romawi itu mewakili apa yang dilakukan oleh para ulama. Normal, kalau ingin menghiasi tembok ya dia pakai diukir, kemudian pakai tinta dan sebagainya. Kalau yang penduduk Cina di sini digambarkan, dia tidak melakukan apapun selain dibersihkan itu aja. Karena apapun hasil dari yang digarap oleh penduduk Romawi, nanti akan terpantul juga, terefleksikan di garapannya penduduk Cina. Malah lebih bagus di penduduk Cina. Kenapa? Karena dia pantulannya lebih mengkilat dibandingkan pantulannya penduduk Romawi. Karena dia tidak mengkilapkan. Itu gambarannya. Para ulama sufi ketika membersihkan hatinya, membersihkan rohnya, di mana hati dan ruh ini sebagai agen yang bisa melihat secara langsung Lauhil Mahfud, maka apapun ilmu yang didapatkan oleh orang-orang yang belajar secara normal, karena tadi kan prosesnya dari Lauhil Mahfud kemudian ke alam semesta, dari alam semesta ditangkap panca indera, kemudian dimasukkan ke dalam hati. Yang dilakukan oleh ulama sufi hanya membersihkan hatinya supaya dia langsung bisa merefleksikan dari Lauhil Mahfud, karena di Lauhil Mahfud itu
tertulis sketsa alam semesta seluruhnya, tidak ada yang berubah. Karena sketsa Lauhul Mahfuz itu seperti sketsa orang yang sedang proyek membangun bangunan. Seorang insinyur membangun bangunan, sebelum dia membangun bangunannya, dia membuat sketsa terlebih dahulu. Apapun yang digambar, yang nanti akan dibangun itu digambar dulu. Jadi setelah gambarnya selesai, baru mereka bangun sesuai dengan gambar. Demikian juga apa yang terjadi pada Lauhul Mahfuz. Allah Subhanahu wa Ta'ala menuliskan seluruh takdir apa yang akan terjadi di alam semesta mulai dari awal sampai akhir di tempat lokasi yang disebut sebagai Lauhul Mahfuz. Yang menuliskan yaitu kolam, pena. Nanti akan dikeluarkan, diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala satu persatu, terbentuk alam semesta. Di alam semesta ditangkap oleh panca indera manusia sehingga mendapatkan pantulannya di dalam otak, kemudian diresapkan ke hati. Para ulama sufi tidak melalui jalur normal itu, dia membersihkan hati saja, kemudian ketika hati itu bersih, dia dibuka hijabnya oleh Allah sehingga dia tidak melihat alam semesta, tapi dia langsung melihat sketsa alam semesta, yaitu Lauhul Mahfuz. Itu yang terjadi. Fakadzalika inayatul auliya bitadhhiril qalbi wa jilaihi wa tazkiyatihi wa sufaihi. Demikian juga perhatian para wali untuk membersihkan hati mereka, mengkilapkannya, menyucikannya, menjernihkannya, hatta yatala'la'a fihi jaliyatul haqqi binihayatil isyraq. Sehingga terpancar darinya kebenaran dengan sangat terang. Kafi ali alisin, seperti perbuatan yang dilakukan penduduk Cina. Wa inayatul hukama'i wal ulama'i bi iktisabi wa naqshil ulum wa tahsili naqsiha fil qalbi kafi'ali ahli rum. Sedangkan perhatian para ulama, para fuqaha, para filsuf dengan mempelajari ilmu dan mengukir ilmu itu dan mengukirnya di dalam hati mereka seperti perbuatan penduduk Romawi. Wa kaifa makan al-amru, bagaimanapun kejadiannya, peristiwanya, faqalbul mu'min la yamut. Hatinya orang beriman itu tidak akan mati. Jadi hati di sini seperti yang sering saya katakan, hati di sini maksudnya adalah latifah rabbaniyah, yaitu yang disebut juga sebagai ruh, sebagai jiwa. Para ulama Ahlussunnah sepakat bahwa jiwanya seorang manusia, baik itu yang mukmin, bahkan orang kafir pun nanti akan kekal. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sebagian sifatnya kepada makhluknya yang bernama ruh ini, agar dia juga bisa kekal seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun dia dikekalkan oleh Allah. Kekal, dia tidak hancur. Jadi nanti ketika orang sudah meninggal, itu yang rusak hanya jasadnya, hanya fisiknya. Sedangkan rohnya itu keluar, dicabut, dialihkan ke dimensi yang lain, yaitu alam barzakh dan alam malakut. Karena tempat tinggalnya ruh sebenarnya di sana. Jadi nanti itu orang yang rohnya itu bagus, maka nanti di akhirat juga bagus. Kalau rohnya itu berisi banyak ilmu, maka dia di alam malakut juga disegani karena dia sudah mendapatkan ilmu. Wa ilmuhu indal mauti layan mahi. Ilmu yang diserap oleh ruh ketika wafat pun tidak akan terhapus. Makanya kalau kita mendapatkan, makanya para ulama sering menggambarkan ilmu itu sebagai ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang tetap bermanfaat walaupun setelah meninggal, yaitu ilmu tentang hari-hari akhir, tentang makrifat kepada Allah, makrifat kepada Rasulullah, yang mana itu yang nanti menjadi pertimbangan di akhirat. Wa safa'uhu la yatakaddar. Kejernihan roh ini tidak akan bisa ternodai. Wa ilaihi asyarul hasanu rahmatullahi alaihi biqaulih. Itu yang diisyaratkan oleh Sayyidina Hasan al-Basri. At-turabu la yakulu mahallal iman. Tanah tidak akan memakan tempat iman, yaitu hati, yaitu roh, yaitu latifah rabbaniyah, jauhar mujarrad anil madah. Bal yakunu wasilatan wa qurbatan ilallah ta'ala.
Bahkan ilmu yang diserap oleh ruh ini menjadi wasilah mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Wa amma ma hassalahu min naqsil ilm au ma hassalahu min as-safa'i wal isti'dadi liqabuli naqsil ilm fala ghina bihi anhu. Adapun yang dihasilkan oleh orang yang mengukir ilmu dengan jalur normal atau yang dihasilkan oleh kelompok sufi dengan jalur membersihkan hatinya dan menyiapkannya, ruhnya akan menerima pancaran ilmu atau ukiran ilmu dari lauhil mahfud tadi. Fala ghina bihi anhu, maka keduanya tidak bisa saling menegasikan atau tidak dibutuhkan keduanya, enggak, tapi mereka keduanya saling membutuhkan. Wala sa'adata li ahadin illa bil ilmi wal ma'rifah. Tidak ada kebahagiaan bagi seseorang kecuali dengan ilmu. Maksudnya di sini ilmu yang bermakna ilmu yang diambil dari jalur normal dengan belajar. Wal ma'rifat, dan ma'rifat yaitu maksudnya di sini adalah ma'rifat kepada Allah, yaitu ilmu yang diambil dengan jalur penyucian hati. Wa ba'du sa'adati asyrafu min ba'd. Sebagian kebahagiaan itu lebih mulia dibandingkan yang lainnya. Kama annahu la ghina illa bil mali. Sebagaimana tidak ada kama annahu la ghaniya illa bil mali. Sebagaimana tidak ada orang disebut orang kaya kecuali memiliki harta. Fa sahibud dirhami ghaniyun. Orang yang memiliki 1 dirham itu orang kaya. Wa sahibul khazainil mutri'ah ghaniyun. Sedangkan orang yang memiliki gudang kekayaan, gudang harta, itu lebih kaya lagi. Artinya sama-sama kaya, namun ada yang lebih kaya dibandingkan yang lainnya. Wa tafawutu darajatis su'ada'i bihasabi tafawutil ma'rifati wal iman. Perbedaan derajat kebahagiaan orang-orang yang ditakdirkan sebagai penduduk surga itu tergantung perbedaan makrifat mereka kepada Allah dan keimanannya. Semakin beriman, semakin makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka derajatnya lebih tinggi dibandingkan yang lainnya nanti di akhirat. Kama tatafawatu darajatul aghniyai bihasabi qillatil mali wa kathratihi. Sebagaimana beda level orang-orang kaya karena melihat banyak tidaknya hartanya. Ya kan ya? Jadi ada level-levelnya, ada orang kaya dibandingkan yang lain, lebih kaya dibandingkan yang lain, lebih ma'rifat dibandingkan yang lain, lebih pintar dibandingkan yang lain, lebih alim dibandingkan yang lain. Fal ma'rif anwar, pengetahuan, ma'rifat itu bagaikan cahaya. La yas'al mu'minuna ila liqa'illahi ta'ala illa bi anwari. Orang mukmin nanti di akhirat digambarkan ketika mereka berjalan menuju Allah, itu mereka tidak berjalan kecuali dengan menyertakan cahaya keimanan mereka. Makanya di akhirat nanti itu kelihatan orang mukmin dan orang yang kafir itu kelihatan dari cahayanya. Ada orang mukmin bawa cahaya sangat terang, ada yang bawa cahayanya nggak terlalu terang, ada yang kecil sekali cahayanya, tapi masih ada cahayanya. Qala Allah Ta'ala berfirman, yas'anuruhum baina aydihim wa bi aymanihim. Bagaikan orang mukmin di akhirat nanti cahayanya itu bagaikan dia menuntun mereka di depan. Jadi cahaya di depan, orang mukminnya di belakang dituntun oleh cahaya. Jadi cahaya itu digambarkan berjalan menuntun orang mukmin. Wa bi aymanihim, dan dengan sumpah-sumpah mereka. Wa qad ruwiya fil khabari, diriwayatkan dalam sebuah hadis, anna ba'dahum yu'ta nuran mithla al-jabal. Sebagian orang diberikan cahaya bagikan gunung. Ya, saking banyaknya ilmu dan semakin kuatnya keimanan ma'rifat dia pada Allah Subhanahu wa taala. Wa ba'dahum asghar. Sebagian yang lain diberikan cahaya namun lebih kecil, ya pegunungan kecil lah. Hatta yakuna akhiruhum rajulan yu'ta nuran ala ibhami qadamai. Sehingga orang mukmin ini ada yang paling tidak beruntung, meskipun masih beruntung dia mendapatkan cahaya.
Yang paling akhir yaitu seseorang yang diberikan cahaya hanya pada jempol kedua kakinya. Jadi dia punya senter kecil banget di jempolnya saja. Fayudhi umarrotan wayantofi ukhro. Terkadang terang, terkadang gelap, terkadang mati. Jadi baterainya udah mau habis. Faida adho'a qaddamahu famasya. Jika terang, sedang terang, maka dia melangkahkan kakinya dan berjalan. Faida tofi'a qoma. Jika sedang mati cahaya di jempolnya tadi, dia berhenti, nunggu cahayanya terang lagi. Karena gelap. Dia hanya bisa diterangi oleh cahaya keimanan dan keilmuan. Wa mururuhum ala sirati ala qadri nurihim. Orang nanti semuanya akan melewati jalan yang disebut sebagai sirat, as-sirat, seluruhnya. Sebelum masuk ditakdirkan apakah dia terjatuh ke neraka atau dia berhasil melewati jembatan ini sehingga masuk ke dalam surga. Orang-orang itu semuanya dites lewat jalur itu, jalur namanya sirat itu. Sesuai dengan cahayanya. Kalau dia cahayanya terang, dia cepat berjalannya. Kalau kecil ya dia merangkak, bahkan terpleset. Faminhum man yamurru katorfil ain. Di antara orang mukmin itu yang melewati jembatan sangat cepat, bagaikan sekilas pandangan, seret, kilat. Faminhum man yamurru kalbar. Di antara mereka ada yang melewati jembatan itu bagaikan petir, cepat. Waminhum man yamurru kasahab. Di antara mereka ada yang melewati jembatan itu seperti awan, cepat juga. Waminhum man yamurru kan qidadil kawakib. Di antara mereka ada yang melewati seperti putarannya planet. Waminhum man yamurru kasaddil faras. Di antara mereka ada yang berjalan melewati jembatan itu seperti geraknya kuda, cepat, tapi enggak secepat kilat atau petir tadi. Walladzi utiya nuron ala ibhami qadamai. Orang yang cerita tadi, orang yang diberikan cahaya hanya pada ujung dua jempolnya, itu dia yahbu ala wajhihi wa yadaihi wa rijlaihi. Dia berjalan telungkup. Telungkup di atas wajah, tangan, dan kedua kakinya. Ya jurru yadan wa yu'alliku ukhra. Dia merangkak gini, menarik tangan, kemudian satunya menggantungkannya. Wa yajurru rijlan wa yu'alliku ukhra. Melangkahkan satu kaki, menyeret kaki yang lainnya. Wa yusibu jawani bahu annar. Sebagian anggota tubuhnya, karena di bawah jembatan ini kan ada neraka, ada kadang kena panasnya gitu dikit-dikit. Sebagian kanan kiri dia itu sebagian kena api neraka. Jadi dia sangat lambat berjalan melewati sirat tadi, melewati jembatan. Fala yazalu kadzalik hatta yakhrus. Dia meskipun lambat, dia tetap berjalan pelan-pelan seperti keong itu, seperti orang benar-benar merangkak, tapi sampai akhirnya dia selamat. Tergantung keimanannya. Al-hadits, maka teruskanlah. Fabihadza yadhharu tafawutun nas fil iman. Dengan ini, dengan hadis yang dijelaskan tadi ini, tampaklah perbedaan manusia dalam keimanan. Walau wuzina imanu Abi Bakr radhiyallahu anhu bi imanil alamin siwan nabiyyin wal mursalin la rajah. Sebagaimana dalam hadis. Andai kata imannya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu dibandingkan imannya seluruh alam semesta selain para nabi dan para rasul, pasti akan menang. Karena Sayyidina Abu Bakar itu mendapatkan makom as-siddiqiyah al-akbar. As-siddiq al-akbar.
yaitu orang yang mencapai derajat tasdik kepada Nabi yang paling tinggi, yaitu derajat yang paling mendekati kenabian, yaitu As-Siddiq Al-Akbar. Bahkan sebagian ulama menyebut bahwasanya derajatnya Abu Bakar itu lebih tinggi dibandingkan malaikat. Wa hadza aidan yudahi qaul al-qail. Ini serupa. Jadi ada hadisnya seperti itu. Wa hadza aidan yudahi qaul al-qail law wuzina nuru syamsi bi nuri suruji kulliha la rajah. Ini seperti ungkapan orang yang mengatakan andai ditimbang cahaya matahari dibandingkan seluruh cahaya lampu di alam semesta, maka cahaya matahari lebih menang. Maaf, lagi batuk. Fa imanu ahadil awam nuruhu mithlu nuris siraj. Imannya orang-orang awam itu cahayanya seperti cahaya lampu. Wa ba'dhum nuruhu kanuris syama. Sebagian mereka cahayanya seperti cahaya lilin. Jadi kena angin dikit mati, tapi bisa dinyalain lagi. Wa imanu siddiqin nuruhu kanuril qamari wan nujum. Imannya orang-orang siddiq, yaitu menempati makom derajat siddiqin, itu cahayanya bagaikan cahaya bulan dan bintang. Wa inna imanul anbiya'i kanuri syams. Keimanan para nabi seperti cahaya matahari. Itu digambarkan oleh Mu'assaliyah. Oke, bentar. Mana tadi? Wa kama yang kashifu fi nuri syamsi suratul afaqi ma'atisai aktoriha wala yang kashifu fi nuri suraji illa zawiyatun dayiqatun minal bait. Sebagaimana tersingkap karena cahaya matahari itu tersingkap di pelosok-pelosok alam semesta. Bumi itu bisa diterangi seluruhnya oleh cahayanya matahari walaupun sangat luas sekali. Sedangkan cahayanya lampu hanya menerangi bagian pojok sempit dari sisi rumah. Demikian juga fakadzalika tafawud insyirahi suduri bil ma'arif. Demikian juga perbedaan luasnya dada seseorang dengan pengetahuan. Beda. Ada yang luas sekali, ada yang agak sempit, ada sempit sekali. Wankishafu saatil malakuti qulubil arifin, dan tersingkapnya alam semesta, alam malakut yang sangat luas bagi hati-hati dan ruhnya orang-orang yang ma'rifat billah. Walidzalika jaa fil khabari, karena itu ada di dalam hadis disebutkan annahu yuqalu yaumal qiyamah, di hari akhir diumumkan akhriju minan nari man kana fi qalbihi mithqalun minal iman. Keluarkan seluruhnya dari api neraka orang yang di dalam hatinya ada sedikit sekali bagian keimanan. Wadisfu mithqal, dan separuh bagian terkecil sekali. Jadi walaupun ada sedikit sekali keimanan, dia tidak akan kekal di neraka. Warubu mithqalin, seperempat mithqal. Wa sya'iratun wa dhurra, walaupun ukurannya seperti ujung rambut dan ujung atom, kecil sekali. Kullu dzalika tambihun ala tafawuti darajatil iman. Itu seluruhnya menunjukkan perbedaan derajat keimanan. Wa anna hadhil maqadir minal iman la tamna dukhulan nar. Keimanan ini, keimanan dengan berbagai
ukuran ini tidaklah menghalangi orang masuk neraka meskipun tidak kekal. Jadi orang mukmin itu, orang yang beriman itu, walaupun dia nantinya akan masuk neraka, tapi dia tidak kekal di sana selama di dalam hatinya ada iman. Selama di dalam hatinya ada iman. Namun orang yang disebut sebagai orang yang beruntung adalah orang yang tidak sempat mencicipi api neraka. Kenapa? Karena kebaikannya lebih tinggi, lebih banyak dibandingkan keburukannya. Wa fi mafhumi, bisa dipahami annaman imanuhu yazidu ala mithqalin fa innahu la yadkhulun nar. Barang siapa yang imannya lebih besar, lebih berat dibandingkan sejumput bagian kecil tadi, fa innahu la yadkhulun nar, dia tidak akan masuk neraka. Idz law dakhal la umira bi ikhraji awalan. Karena andai kata dia masuk neraka pun dia akan disuruh untuk dikeluarkan. Iman. Wa anna man fi qalbihi mithqalu dzarratin la yastahiqul khuluda fin nari wa in dakhala. Dan siapapun yang di dalam hatinya ada seukuran dzarrah, seukuran kecil sekali biji, dia tidak akan kekal di api neraka walaupun dia sempat mencicipinya. Jadi seperti itu ya. Ini banyak sekali hadis-hadisnya yang menceritakan soal ini. Jadi ini hadis yang memberikan motivasi orang mukmin agar mereka memperbanyak kebaikan. Karena apapun itu kebaikan yang dilakukan di dunia, ini nanti ada hitung-hitungannya di akhirat. Kalau dia kebaikannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi dengan sangat ikhlas, maka itu akan bisa mendapat catatan timbangan yang lebih berat dibandingkan amal-amal perbuatan yang sama sekali gak ikhlas. Tetap dikasih gambar pahala, tapi pahalanya berbeda. Rasulullah SAW bersabda, demikian juga Rasulullah SAW bersabda, laisa syai'un khairan min alfin mithlihi illal insanul mu'min. Tidak ada satu hal yang lebih baik dibandingkan 1000 hal yang sepertinya kecuali orang yang beriman. Isyaratan ila tafdili qalbil arif billahi ta'ala al-mukin. Jadi beriman di sini adalah orang yang imannya kuat. Jadi kalau gambaran di dalam Al-Quran, kalau orang yang imannya kuat itu disebut sebagai mukmin. Orang yang sekedar iman itu disebut sebagai muslim saja. Karena mukmin sudah pasti muslim, tapi muslim belum tentu mukmin. Itu isyarat yang menunjukkan hatinya orang yang ma'rifat billah, yang meyakini Allah dengan sangat kuat, itu lebih diunggulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Fa innahu khairun min alfi qalbin min awamil khalq. Itu lebih utama dibandingkan 1000 hatinya orang awam. Maksudnya orang awam di sini selain ma'rif, selain orang yang ma'rifat. Mungkin baca, barangkali mau baca. Itu, pokok kolak. Aku lagi batuk banget. Bismillahirrahmanirrahim. Bentar, tak nyalain dulu. Itu, nyalain dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ayatul. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad qala ta'ala wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Tafdilan lil mu'minina 'alal muslimin. Wal muradu bihi al mu'minu al arifu dunal muqallidi. Wa qala ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Fa arada huna bil ladzina amanu alladzina saddaqu min ghairi ilmin wa may yazhum 'anil ladzina utul ilma.
Wa yadullu dzalika ala annasmal mu'mini yaqa'u alal muqallidi wa illam yakun tasdiquhu am basyiratin wa kasfin. Wa fassara Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qaulahu ta'ala walladzina utul ilma darajat faqala yarfa'ullahul alima fawqal mu'mini bi sab'i mi'ati darajah baina kulli darajataini kama bainas sama'i wal ard. Wa qala sallallahu alaihi wasallam aktsaru ahlil jannati al-bulhu wa illiyuna lidzawil albab. Wa qala sallallahu alaihi wasallam fadlul alimi alal abidi ka fadli ala adna rajulin min ashabi. Wa fi riwayatin ka fadlil qamari lailatal badri ala sairil kawakib. Fa bi hadhihi syawahidi yattadhihu tafawutu darajati ahli jannati bi hasabi tafawuti qulubihim wa ma'arifihim. Walihada kana yaumul qiyamati yaumat taghabun idzil mahrumu min rahmatillahi adibul hubni wal khusran wal mahrumu yara fawqa darajatihi darajatin adimah fayakunu nadharuhu ilaiha kanadharil ghani alladhi yamliku asyrata darahima ilal ghani alladhi yamliku al arda minal asyriqi ilal maghrib wa kullu wahidin minhuma ghaniyun walakin ma a'zamal farqa bainahuma wa ma a'zamal hubna ala man bukhisa hadduhu min dzalik walal akhiratu akbaru darajati wa akbaru tafdila. Oke. Allah Ta'ala berfirman, wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kamu nanti orang-orang yang tinggi derajatnya jika kamu beriman. Untuk memberikan keutamaan orang mukmin dibandingkan orang yang sekedar muslim. Maksudnya adalah itu adalah orang mukmin yang arif, yang mengetahui Allah Subhanahu wa taala dengan basirah, dengan mata batin dan dengan kasyaf. Bukan orang yang sekedar ikut-ikutan. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajatnya orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberikan ilmu dengan beberapa derajat. Fa'aradaha huna billadzina amanu alladzina saddaqu min ghairi ilmin wa mayyazahum 'anil ladzina utul ilma. Allah Ta'ala memaksudkan dalam ayat ini orang-orang yang beriman adalah orang yang mentasdik, mempercayai, membenarkan ajaran Nabi tanpa ada ilmu. Dan Allah membedakan mereka dari orang yang diberikan ilmu ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yadullu dzalika ala anna ismal mu'min yaqa'u 'ala al-muqallidi wa illam yakun tasdiquhu an basiratin wa kasfin. Hal itu menunjukkan nama mukmin itu juga bisa disematkan pada orang yang taklid. Orang awam lah istilahnya. Walaupun dia tidak ma'rifat billah. Walaupun dia percaya itu, membenarkan itu bukan karena mata batin dan kasyaf. Artinya derajatnya udah tinggi, meskipun ada yang lebih tinggi dibandingkan itu, yaitu orang yang para aulia, para wali, para orang-orang yang derajatnya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang mewarisi keilmuan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abdullah bin Abbas mentafsirkan firman Allah Ta'ala, walladzina utul ilma, faqala, beliau mengatakan, yarfa'illahul alim fauqal mu'min bisab'i mi'ati darajah. Allah mengangkat derajat orang yang alim, maksudnya orang yang arif billah, alim, itu di atas orang mukmin biasa dengan perbedaan 700 derajat. Baina kulli darajataini kama baina samai wal ard. Antara dua derajat dari 700 derajat ini bagaikan derajat
perbedaan luasnya antara langit dan bumi. Jadi sangat tinggi perbedaannya, sangat berbeda jauh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kebanyakan penduduk surga itu albul, orang-orang awam. Wa illiyuna lidawil albab. Dan orang-orang yang makomnya tinggi, derajat tinggi, yaitu surga yang tinggi, tempat tinggal yang tinggi nantinya bagi orang-orang yang memiliki mata hati, yaitu orangnya arif billah, yang jadi rohnya diisi dengan banyak ketakwaan, pembersihan hati yang luar biasa sehingga dia bisa mengetahui Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifatnya dan menyerapnya dengan baik. Rasulullah SAW bersabda, keutamaan orang alim dibandingkan orang yang hanya sekedar ahli ibadah itu seperti keutamaanku di atas orang yang paling rendah di antara sahabatku. Artinya jauh sekali makomnya Nabi dibandingkan makom sahabat yang paling akhir. Wa fi riwayatin, dari dalam sebuah riwayat, kafadlil qamari lailatal badri ala sairil kawakib. Keutamaannya bagaikan bulan di malam apa ya, yang badr, malam yang sempurna bentuk, malam purnama dibandingkan seluruh bintang. Jadi terang benderang. Argumentasi ini membuktikan bahwasanya derajat orang ahlu surga itu berbeda, tergantung dengan perbedaan kualitas roh dia, kualitas hati dia, dan kualitas ma'rifat dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa walihada kana yaumul qiyamah yaumat taghabun. Karena itu hari akhir, hari kiamat itu adalah disebut sebagai hari penyesalan. Idzil mahrum rahmatillahi azimul ghabni wal khusran. Orang yang dipalingkan, dihalangi dari rahmat Allah Subhanahu wa taala sangat menyesal, sangat merugi. Orang yang dihalangi itu melihat derajat di atas dia itu tinggi sekali, sedangkan dia derajatnya biasa-biasa saja. Fayakunu nadharuhu ilaiha kanadhari al-ghani alladhi yamliku asrata darahim ila al-ghani alladhi yamliku al-ardha min al-masyriq wal maghrib ila al-maghrib. Dia ketika melihat derajat di atasnya yang sangat jauh berbeda dengan derajatnya, itu seperti pandangan orang kaya yang memiliki hanya 10 dirham. Orang kaya ini melihat orang kaya yang lainnya yang memiliki harta seluas tanah dari ujung timur ke ujung barat. Jadi kaya banget. Jadi orang yang sekedar punya uang dengan orang yang super kaya. Itu diibaratkan seperti itu. Wa kullu wahid minhuma ghani. Masing-masing dari keduanya ini kaya dengan versi mereka sendiri. Namun perbedaannya sangat jauh. Wa ma'adzamal ghubna ala man bukhisa hadzahu min dzalik. Berapa agung penyesalan bagi orang yang tidak mendapatkan keberuntungan seperti itu. Walal akhiratu akbaru darajati wa akbaru tafdila. Sesungguhnya hari akhir, yaitu akhirat, itu derajatnya lebih tinggi dan lebih diutamakan. Artinya orang yang mengetahui ilmu dan mengamalkannya, membersihkan hatinya dengan benar sehingga dia mendapatkan pencerahan ma'rifat billah dari jernihnya hati itu, maka dia nanti di akhirat itu mendapatkan level yang lebih tinggi dibandingkan orang yang biasa saja meskipun muslim. Jadi itu tergantung keimanan, kualitas hati, kualitas ruh kita. Karena apapun ilmu kita, yang penting ilmu itu bisa untuk membersihkan hati, ilmu itu bisa mengisi
roh kita sehingga menjadi makrifat billah. Ilmu apapun jika ditujukan untuk Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan bernilai sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu. Mungkin ada pertanyaan barangkali. Udah mulai nggak kuat. Pertanyaannya mungkin ya seakan-akan kontradiksi walaupun sebenarnya enggak. Tapi pengen lebih jelas saja yang terkait. Kalau tadi kan antara ulama dan juga aulia itu kan memiliki makom yang berbeda. Sedangkan di akhir-akhir itu dijelaskan terkait mukmin sama zawil ilmi. Kalau saya menggambarkan dari pembahasan sebelumnya dengan pembahasan setelahnya itu seperti ada perbedaan. Kalau al-mu'min itu aulia, kalau zawil ilmi, kalau yang punya ilmu itu ulama. Padahal kalau pembahasan sebelumnya antara aulia sama ulama itu kan kayak derajatnya lebih tinggi aulia daripada ulama. Tapi kalau setelahnya al-mu'min sama al-ulama itu lebih tinggi derajat al-ulama. Apakah ya sebenarnya udah beda sih. Maksudnya nggak ada perbedaan. Pengen lebih jelas. Yaitu rekonstruksi Imam Ghazali sini ya. Tapi intinya gini, pada dasarnya itu orang yang alim di sini adalah alim dalam pengertian yang lebih spesifik, yaitu alim yang ilmunya itu memberi manfaat sehingga hatinya lebih bersih dibandingkan orang biasa. Itu lebih tinggi derajatnya dibandingkan orang yang biasa atau orang alim saja tapi hatinya tidak bersih. Karena kan innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Tadi yang ditimbang itu adalah kualitas ruh, kualitas hati. Walaupun orangnya itu alim, dalam arti alim ilmu yang kita sebut itu adalah ilmu zahir. Tapi kalau kualitas hatinya, ilmunya itu meresap, sehingga hatinya itu lebih jernih dibandingkan yang sering membahas ilmu akhirat tapi hatinya kalah jernih, ya tetap aja. Kan yang dilihat itu adalah hatinya. Jadi itu yang dimaksud. Jadi ini digambarkan di sini adalah ma'rifat billah, orang arifin. Orang arif billah dibandingkan orang sekedar alim ya lebih tinggi derajatnya arif billah. Namun arif billah itu bukan orang yang bisa lihat kasaf kayak gitu, itu enggak sebenarnya. Itu hanya salah satu saja. Kalau orang yang kan kalau ada kaitannya al istiqomah khairun min alfi karomah. Karomah bisa terbuka hijab, bisa jalan di atas air, bisa terbang dan sebagainya, itu bukan tujuan sama sekali. Bahkan kalau orang itu bisa istiqomah sekali menjalankan ibadah, itu udah lebih dari karomah sebenarnya. Itu karena susah sekali. Itu bukti bahwasanya orang yang bisa istiqomah itu bukti bahwasanya apa? Ilmu yang dipelajari dia itu udah meresap ke hati, meresap ke ruh sehingga rohnya semakin jernih. Ya bisa jadi orang yang seperti itu lebih mulia dibandingkan orang yang terkenal sebagai ahli tasawuf. Bisa jadi. Cuma orang yang mendalami ilmu tasawuf itu punya jasa. Jasanya kalau tanpa ilmu tasawuf itu banyak sekali ayat Al-Quran nggak bisa diamalkan. Karena nggak ada yang menjelaskan. Misalnya gini, kan di dalam agama itu paling inti kan ilmu itu 3. Ilmu akidah, ilmu syariah, sama ilmu tasawuf. Di Al-Quran, la ilaha illa anta, Allahu ahad, dan sebagainya. Qul huwallahu ahad. Itu ayat-ayat yang berbicara soal teologi. Bahasanya Allah itu esa. Allah harus satu. Nggak boleh berbilang. Terus ada juga ayat wa aqimus sholah.
wa atuz zakah. Tunaikan sholat, tunaikan zakat. Itu nanti dibahas oleh ilmu syariat. Tapi di dalam ayat Al-Quran itu juga ada pembahasan innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Nah, pembahasan tentang bagaimana mencapai kesabaran itu nggak dijelaskan di dalam ilmu akidah, juga nggak dijelaskan di dalam ilmu fikih. Nah, ilmu tasawuf itu mengcover bagian-bagian yang di dalam Al-Quran itu belum dijelaskan dengan tuntas kaitannya dengan hal ini istiqomah, khauf, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Para wali tidak memiliki rasa takut dan tidak bersedih. Gimana mencapai level di mana dia tidak memiliki rasa takut itu bagaimana? Innalladzina yarjuna liqa Allah liqa'ana. Itu kan orang yang mengharap yarju roja kepada itu. Roja itu bagaimana pembahasannya? Itu nggak ada di kitab fikih, nggak ada di kitab ilmu akidah. Fastaqimu dan beristiqomalah kalian. Pembahasan tentang istiqomah itu nggak ada di kitab fikih, nggak ada di kitab akidah, nggak ada. Nah itu jasanya ilmu tasawuf. Makanya ya karena punya jasa itu, jasa menerangkan bagian yang di dalam Al-Quran belum diterangkan dalam ilmu lain, orang ahli tasawuf diberikan derajat yang istimewa oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kan itu madinatul amal kan. Al ilmu madinatul amal. Biasanya orang yang punya ilmu itu mengamalkan ilmunya meskipun kadarnya beda-beda. Orang yang ahli fikih paling tidak dia beberapa ilmunya diamalkan. Demikian juga ilmu tasawuf. Kalau orang yang ahli masalah hati paling tidak kan diamalkan. Satu dua itu diamalkan. Ya meskipun kadang kita tahu atau nggak tahu. Jadi itu keutamaannya. Orang ahli akidah juga demikian. Makanya itu ada dua kecenderungan. Ada dua kecenderungan para ulama. Membahas ilmu tasawuf ada dua kecenderungan. Kecenderungan pertama yang menganggap bahwasanya tasawuf itu ilmu tersendiri. Artinya seperti ilmu fikih, ilmu akidah, ilmu tasawuf, ilmu sendiri. Ada yang mengatakan bahwasanya ilmu tasawuf itu bukan ilmu tersendiri. Dia adalah buah dari ilmu akidah dan ilmu syariah. Sebenarnya itu nggak berbeda jauh sih sebenarnya. Itu hanya sudut pandang saja. Karena pemahaman tentang ilmu tasawuf itu juga tetap harus mengamalkan syariat dan akidah dengan intinya di situ. Mungkin itu saja yang bisa dijelaskan dalam pertemuan pada pagi hari ini. Terima kasih, semoga memberikan manfaat. Wallahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pilek banget, pilek batuk.